Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dengan NPM 21210200081. Saya dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12 dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Baiklah, berikut adalah materinya. Define law dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa, supernatural and extraordinary karakter. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karakternya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum perbuatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Kemudian selanjutnya perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tata hukum nasional di Indonesia harus mengandung ciri-ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalis efisiensi, rasionalis kewajaran, dan rasionalis kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Yang selanjutnya, ada perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang yang dicukupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatannya yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Baiklah, itu saja presentasi dari materi pertemuan ke-12 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.